Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galbaya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang cara atau langkah-langkah agar hutang pinjol Anda bisa auto lunas seperti saya. Ya, bagi Anda yang belum tahu tentang saya atau baru mengikuti channel ini, ya, saya itu galbay di 30 aplikasi. Ya, dan hutang pinjol saya itu 30-30-nya itu auto lunas. Ya, sudah saya buktikan di video-video yang kemarin. Oke, Anda kalau mau buktinya ya bisa tonton video saya yang kemarin-kemarin, cari saja gitu ya. Nah, sekarang saya akan menginfokan cara-caranya atau langkah-langkahnya agar pinjol Anda bisa auto lunas. Oke, sebelum itu kita intro dulu 5 detik yuk. Nah, ada satu hal yang tidak pernah disadari oleh para konsumen pinjol tentang pinjaman online tersebut. Ya, layaknya pedagang atau bisnis besar sekalipun, keberlangsungan dari perusahaan tersebut adalah dari produknya dan konsumennya. Ya, bukan para investornya, bukan dari para karyawan di bagian sales dan marketingnya, gitu loh ya. Tapi ada di produknya dan di konsumennya. Ya, ketika sebuah perusahaan memiliki produk yang sangat dibutuhkan masyarakat, maka produk tersebut akan laris manis di pasaran. Ya, namun apa jadinya jika ada sebuah produk yang dibutuhkan masyarakat, tapi secara tidak langsung produk tersebut membunuh para konsumennya juga? Ya, bagaimana kalau seperti itu? Nah, alhasil produk dan perusahaan tersebut memiliki citra negatif di mata masyarakat. Ya, sehingga bisa menurunkan pamor atau reputasi dari perusahaan tersebut yang berimbas tidak adanya investor yang akan memberi modal, dan juga dari sisi konsumennya produk tersebut tidak akan laku lagi di pasaran. Ya. Nah, dalam hal ini pinjol gitu ya. Pinjol ini memiliki produk yang sangat dibutuhkan masyarakat gitu loh ya, yaitu uang gitu kan. Namun produk tersebut secara tidak langsung membunuh para konsumennya. Ya, arti membunuh di sini bisa secara harfiah maupun kiasan saja. Ya, karena faktanya ada yang mengakhiri hidupnya karena pinjol. Oke, sekarang apakah masyarakat ini hanya diam saja atau melakukan sesuatu? Ya, ketika mengetahui bahwa ada produk yang membunuh masyarakat itu secara perlahan. Nah, apakah masyarakat ini hanya diam saja atau melakukan sesuatu? Ya, tentu saja ada yang diam saja, ada yang melawan, ya, ada juga yang mempersilahkan pinjol-pinjol ini untuk membunuh dirinya sendiri secara perlahan tanpa mereka sadari. Oke? Lalu, apa jadinya jika masyarakat banyak yang tidak membayar pinjaman online-nya? Nah, ada dua hal yang akan terjadi. Yang pertama, pinjol ini pastinya akan bangkrut. Yang kedua, pinjol sekeras mungkin akan mempertahankan perusahaannya agar tidak bangkrut dengan cara membayarkan hutang-hutang para nasabahnya, memakai uang mereka sendiri dan memakai uang asuransi. Oke, ya. Nah, satu hal yang tidak pernah Anda sadari adalah reputasi pinjol itu ada di tangan kita. Ya, di tangan konsumennya, di tangan masyarakat Indonesia. Oke, itu yang tidak disadari oleh para pengguna-pengguna pinjol itu. Ya, jika kita selalu menggaungkan bahwa pinjaman online itu berbahaya, maka produk pinjol itu tidak akan laku. Ya, tidak ada konsumennya dan pastinya akan bangkrut pinjol itu. Ya, jika kita selalu menggaungkan gagal bayar nasional, maka pinjol merugi dan bisa bangkrut juga. Nah, sebenarnya pinjol ini tidak memiliki kekuatan untuk melakukan apapun kepada nasabahnya. Ya, mau itu ditagih dengan cara kasar, mau itu disebar data, mau itu dipermalukan. Kalau para nasabahnya tetap tidak membayar, pinjol itu bisa apa? Ya, mau menyeret debiturnya ke pidana, tidak bisa. Ya, karena hutang piutang itu ranahnya perdata dan pengadilan itu ya biayanya mahal sekali gitu loh. Oke. Tapi bisa jadi pidana ya kalau karyawan pinjol ini melakukan kekerasan dalam penagihannya dan sudah banyak buktinya debt kolektor lapangan ya atau DC-DC pinjol itu dipidanakan karena perlakuannya dalam menagih hutang para nasabahnya.
Jadi, saya harap Anda mempunyai mindset yang benar, oke, bahwa pinjol tidak sekuat yang Anda bayangkan. Ya, pinjol sangat bergantung kepada kita semua. Reputasi pinjol ada di tangan kita. Ya, harusnya kitalah yang maki-maki mereka, ya, bukan mereka yang maki-maki kita. Ya, pinjol itu tidak kuat. Ya, reputasinya ada di tangan masyarakat Indonesia. Ya, jangan dibalik mindsetnya. Nah, sekarang mari kita membedah langkah-langkah bagaimana agar hutang Anda itu bisa otomatis lunas seperti saya. Gitu loh ya. Anda wajib mempraktekkan langkah-langkah yang akan saya sebutkan ini agar hutang Anda otomatis lunas dan pinjol bisa segera bangkrut. Oke ya. Langsung saja yang pertama, jangan pernah merespon penagihan pinjol sama sekali. Ya, terdengar klise, tapi begini, ya akan saya bedah. Ya, kenapa kita jangan pernah merespon penagihan pinjol sama sekali? Karena semakin Anda menghilang, semakin Anda tidak pernah merespon penagihan pinjol, Anda akan dianggap tidak ada oleh pinjol tersebut. Ya, dan pinjol ingin cepat-cepat melunasi hutang Anda dengan uang mereka sendiri agar TKB 90 mereka tidak turun dan slik OJK dari nasabah pinjol tersebut tidak ada yang macet. Oke, karena jika nasabah dari suatu pinjol banyak yang macet, maka pinjol akan dikenakan sanksi oleh OJK. Ya, segera hapus nomor Anda, hapus nomor WA Anda, ganti yang baru. Ya, agar saat pinjol menagih, ya atau menelpon, ya mereka itu tidak bisa terhubung dengan Anda. Ya, atau mereka mendapatkan centang satu dari WhatsApp Anda. Oke, jadilah invincible atau tidak terlihat. Ya, kalau Anda masih membalas, mereka akan menganggap Anda masih visible, masih terlihat. Ya, masih bisa diusahakan dengan cara ditekan, disebar data dan lain-lain. Ya, pinjol mengira Anda masih takut dan mau membayar pinjol itu sehingga hutang Anda tidak segera dilunasi. Ya, karena Anda itu masih bisa diusahakan menurut pinjol itu. Ya, pinjol memprioritaskan nasabah yang tidak kelihatan atau nasabah ini sudah busuk data tagihannya, ya, untuk segera dilunasi hutang-hutang tersebut. Oke, ibaratnya mari kita adu kuat, ya, pinjol vs nasabah, adu kuat dengan pertaruhan reputasi pinjol akan turun jika pinjol tidak segera melunasi hutang-hutang para nasabahnya. Nah, gitu ya. Jadi menghilanglah, menjadilah invincible ya agar pinjol ini ya segera menganggap Anda bahwa Anda ini tidak ada ya atau hilang gitu atau menghilang gitu dan pinjol segera melunasi hutang Anda karena takut reputasi atau TKB-nya turun. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jika ada DC lapangan ke rumah atau debt collector lapangan ke rumah ya sekeras mungkin atau sebisa mungkin jangan pernah ditemui. Ya, kenapa seperti itu? Kenapa jangan ditemui? Ya karena itu tadi, invincible, tidak terlihat. Ya, jika DC lapangan bertemu dengan Anda, ya, dia akan lapor hasil penagihannya ke kantor. Ya, entah alasannya itu nasabahnya janji bayar, ya, entah itu nasabahnya lagi susah. Ya, kantor pinjol akan menganggap Anda masih bisa diusahakan untuk ditekan agar segera membayar. Ya, jadi kuncinya adalah di laporan dari DC lapangan tersebut. Oke, jika DC lapangan tersebut melaporkan ke kantornya bahwa Anda tidak pernah bisa ditemui, ya ingat ya tidak pernah bisa ditemui, ya, maka segera pinjol itu mempertimbangkan agar hutang Anda segera dilunaskan untuk menyelamatkan TKB mereka. Ya, lalu yang ketiga, jangan pernah lagi membuka aplikasi pinjol yang Anda galbaikan. Ya, karena pinjol akan mengetahui bahwa Anda masih ada di situ. Oke, dalam aplikasi pinjol terdapat histori login para nasabahnya. Ya, DC bisa tahu kapan Anda login, kapan Anda logout. Ya, kapan Anda menguninstall atau menghapus aplikasi tersebut. Pinjol bisa tahu. Ya, jika histori atau catatan login Anda sudah lama sekali di aplikasi pinjol tersebut, maka Anda akan dipertimbangkan lagi sebagai nasabah yang akan dilunasi hutangnya. Oke, ya itu yang ketiga. Yang keempat, berbaik-baiklah kepada kontak darurat atau kondar Anda. Ya, berbaik-baiklah.
Oke, mulai dari sekarang, bagi Anda yang sudah terlanjur mencantumkan kondar-kondar asli, ya, maka Anda harus bersikap baik ya kepada mereka dan mengkondisikan kondar-kondar Anda dengan cara meminta bantuan atau memohon bantuan. Jika ada yang menanyakan saya tentang hutang pinjol, kondar itu harus dan wajib menjawab, "Saya tidak kenal dengan yang bersangkutan." Ya, agar DC-DC pinjol ini ya merasa ditipu. Oke, karena Anda mencantumkan kondar asal-asalan. Apapun alasan DC-nya, ya ketika DC itu menghubungi kondar, kondar itu harus tetap ngotot bahwa dia tidak kenal dengan Anda. Nah, selesai seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke langkah yang kelima, langkah yang paling sulit ya untuk Anda-Anda semua. Oke, apa itu? Menunggu dengan tenang dan profesional. Oke. Jika hutang Anda mau diauto lunaskan seperti saya di Akulaku, Kredivo, dan Kredit Pintar itu, ya, maka Anda harus melatih diri Anda untuk menjadi manusia yang tenang dan profesional. Ya, ada harga yang harus Anda bayarkan jika hutang Anda itu mau auto lunas. Ya, apa harga itu? Membuang sifat-sifat kekanak-kanakan Anda. Ya, banyak sekali nasabah-nasabah pinjol ini mampu menceramahi orang, namun tidak bisa menceramahi dirinya sendiri untuk bersikap tenang dalam menghadapi permasalahan pinjol. Ya, Anda wajib tenang dalam diam, ya, dan menunggu hingga tiba waktunya hutang Anda otomatis terlunaskan sendiri seperti saya. Gitu loh ya. Jadi yang kelima ya, yang paling sulit menunggu dengan tenang dan profesional. Oke, niscaya hutang Anda akan auto lunas. Sudah saya buktikan. Itulah langkah-langkah yang harus Anda ikuti jika Anda ingin hutang-hutang Anda dilunaskan secara otomatis. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.